Apakah Anda pernah mendengar tentang penadahan? Adapun penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP yang isinya menyatakan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900, dihukum. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Jika melihat isi pasal tersebut, R. Susilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa 1. Yang dinamakan sekongkol, atau biasa disebut pula tadah, itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. 2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas 2 bagian. A. Membeli, menyewa, dan sebagainya, tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. B. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai, bahwa barang itu bukan barang terang. 4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain. Terhadap isi pasal tersebut KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan mengenai kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan, patut diduga berasal dari tindak pidana, atau patut menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, termasuk barang berupa kendaraan misalnya mobil atau motor. Kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya kesulitan amat terlebih bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana sehingga dapat dikenakan pasal ini. Atas permasalahan tersebut Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar atau standar maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Pendapat ini memang tidak dinyatakan tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, namun dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dapat disimpulkan kalau Mahkamah Agung berpendapat demikian. Hal ini dapat ditemukan pada pertimbangan dalam putusan nomor 170 Kapit 2014 dalam kurung Sugito yang menyebutkan bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judeks Fakti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah mempertimbangkan pasal aturan hukum surat dakwaan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 1 KUP, bahwa seharusnya terdakwa curiga dengan harga 1 unit pompa air milik PDAM seharga Rp3.000 yang tidak sesuai dengan harga pasar. Hal ini juga dapat ditemukan pada pertimbangan dalam putusan nomor 1008 Kapit 2016 dalam kurung Yusman yang mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli 1 unit laptop merek Toshiba dengan prosesor Core i5 beserta chargernya dan 1 unit power bank serta 1 tas warna hitam seharga Rp2.200.000, padahal harga pasar standar untuk barang tersebut adalah Rp5.500.000. Dalam beberapa putusan lain pandangan ini juga digunakan untuk melihat apakah barang yang diperjualbelikan patut diduga berasal dari tindak pidana, walaupun digunakan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan. Hal ini dapat ditemui dalam putusan nomor 770 Kapit 2014 dalam kurung Abdul Bahar dari Moh, Ismaek, dan Mulyono dan nomor 607 Kapit 2015 dalam kurung Sri Hardono, di mana terdakwa dalam putusan-putusan tersebut membeli barang dengan harga yang sama dengan harga pasar atau standar, sehingga barang tersebut tidak patut diduga berasal dari tindak pidana dan terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan.
Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan jurisprudensi melalui putusan nomor 170K/Pit 2014 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan, barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Berikut daftar putusan terkait yang berkaitan dengan jurisprudensi tersebut yaitu, Putusan nomor 170K/Pit 2014, Putusan nomor 607K/Pit 2015, Putusan nomor 1008K/Pit 2016. Dengan adanya jurisprudensi tersebut, akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan, patut diduga berasal dari tindak pidana, atau patut menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. In audio.